hati Sabat penerima kuasa dan berkat Allah. Kita baca 1, 2. Hati Sabat penerima kuasa dan berkat Allah. Ya, kuasa dan berkat Allah. Taruh kuasa nomor 1 dan berkat nomor 2. Ya, itu sebab para kekasih, inilah hidup yang harusnya dalam setahun saya menghidupi. Tahun depan juga demikian. Bukan hanya tahun ini saja. Dan saya ingin kita akan membacanya dari Yeremia pasal yang ke-5 ayat yang ke-24, karena itu adalah sesuatu yang hebat. Ya, mari kita akan baca. 1, 2. Mereka tidak berkata dalam hatinya, baiklah kita takut akan Tuhan Allah kita, yang memberi hujan pada waktunya, hujan pada awal musim, maupun hujan pada akhir musim, dan yang menjamin bagi kita minggu-minggu yang tetap untuk panen. Beri tepuk tangan bagi dia. Saudara yang kekasih, saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan sekali lagi. Ya saudara, jangan setelah firman 1-2 minggu kita sudah lupa. Tapi kita harus tahu, ya saudara, kalimat yang terakhir, dan yang menjamin bagi kita, teruskan, minggu-minggu yang tetap untuk panen. Jadi setiap minggu harusnya panen. Ya, kalau sampai tidak, maka kita harus mengangkat tangan dan berkata, Tuhan, minggu ini saya tidak panen Tuhan. Bahkan saya mengalami paceklik, saya mengalami poso dalam semua yang saya kerjakan. Saya tidak ada hasil Tuhan. Saudara, biar Tuhan jatuh hati sama saudara. Kenapa? Karena saudara punya standarnya Tuhan. Standar Tuhan adalah saben minggu panen. Katakan, standar Tuhan bagi saya yang percaya adalah setiap minggu harus panen. Ya, jadi itu standar saudara. Itu namanya setahun hidup dalam realita janji Allah. Jadi janji Allah bukan merupakan sesuatu wacana, sesuatu pembesar hati kita saja, tetapi janji Allah menjadi realita. Amin. Itu yang penting dalam hidup kita. Saya yakin saudara tidak makan janji, saudara makan realita dari perjanjian Allah yang dahsyat di dalam hidup saudara. Yang percaya katakan, saya demikian. Saya tidak akan kurang dari standar Allah. Beri kemuliaan yang baik bagi dia. Saudara, dari pihak kita bagaimana bisa? Yaitu kita bisa panen setiap minggu. Dari pihak kita ya tidak mungkin, ya. Katakan, dari pihak saya, kemampuan saya tidak mungkin. Saudara, inilah kenyataan dari pihak kita. Tetapi saudara mesti tahu, karena saudara percaya kepada kuasa yang tidak berubah, janji yang tidak berubah dari Allah, maka saudara dan saya bisa menerima semua yang kita tidak mampu lakukan, yang kita tidak bahkan berharap menerima. Karena kita nyadar siapa kita. Sekalipun kita nyadar bahwa aku tidak pas untuk menerima ini. Itu untuk orang yang lebih suci dari aku. Itu untuk orang yang berkorban lebih banyak dari aku. Itu untuk orang yang sudah lebih lama ikut Tuhan daripada aku yang masih baru. Saudara, tidak. Kita taati Allah di dalam hal persepuluhan dan Sabat agar kita bisa panen. Amin. Yang percaya dan mau beri tepuk tangan bagi dia. Saudara yang kekasih, nah saya ingin supaya kita mengetahui tentang filosofi persepuluhan itu dari kitab Kejadian. Jadi kalau ada pendeta, penginjil, khotbah yang mengatakan tidak perlu persepuluhan, dia termasuk nabi palsu dan dia akan dihukum oleh Tuhan. Saya kasih tahu betul itu demikian, ya. Kenapa? Karena persepuluhan itu adalah cara Tuhan memberi kunci. Nah, ini aku kasih kuncinya, kamu yang buka. Aku tidak kekurangan uang anakku, tapi aku mau lihat kamu jujur apa tidak sama aku. Kamu mau apa tidak? Ya, itu sebab kalau ada khotbah yang mengatakan tidak perlu persepuluhan, saya kasih tahu kepada saudara, orang itu akan dihukum oleh Tuhan. Karena dia sudah menutup pintu berkat bagi anak-anak Tuhan. Dan itu adalah sesuatu kejahatan, apalagi dilakukan
oleh seorang pengkhotbah. Ya, maka itu saudara hanya mendengar pengajaran yang benar yang saya sampaikan. Ya, mau beri tepuk tangan bagi dia. Kejadian pasal yang ke-14, mohon dibuka. Ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20, para kekasih. Kita akan baca bersama dengan suara yang nyaring. Kita akan mulai dari judulnya. Pertemuan Abram dengan Melkisedek. Ya, langsung masuk 18. 1, 2. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Amin. Saudara yang kekasih, perhatikan. Yang kita baca ini dari kitab apa, saudara? Kitab Kejadian, kitab yang pertama. Saudara, bagaimana dari kitab yang pertama, dari kitab Kejadian, saudara, dan anak-anak Tuhan yang katanya rohani tidak bisa mempercayainya. Saudara, heran. Ya, itu sebab saya perlu mengajak semua saudara, ini filosofi dari orang mengembalikan. Katakan mengembalikan, bukan berkorban. 10% dari saya, 10% dari saudara itu milik Tuhan. Dalam kisah ini, Abram dia mau membebaskan keponakannya. Ya, saudara, kalau saudara melihat ya, pada Abraham mengalahkan raja-raja di timur dan menolong Lot. Lot ini adalah keponakannya. Lot sekeluarga sudah menyisihkan Abram. Abram adalah omnya. Si Lot ini adalah keponakan. Ya. Dan karena gembala-gembala Abram dengan gembala-gembala Lot, si keponakan ini berantem terus saben hari mengenai sumber air dan padang rumput. Karena sama-sama mempunyai banyak jumlah hewan ternaknya. Akhirnya sebagai orang tua, dia merasa, aku akan memberikan pilihan pada keponakanku. Biar dia, walaupun aku yang menghidupi dia, aku yang mengajari dia menjadi seorang rancher, seorang peternak yang ulung, yang berhasil. Dan dia sekarang sudah berhasil, sekarang dia melawan kepada para gembala-gembalaku. Oke, aku mengalah. Dan dia berkata, Lot, tidak bagus kita. Saben hari kita punya gembala-gembala berantem terus. Hanya karena padang rumput dan sumber air. Ayo kita naik ke atas bukit. Dan kita akan memilih. Aku memberi kesempatan kepada kamu untuk pertama kali memilih. Kalau kamu ke utara, aku ke selatan. Kalau kamu ke barat, aku ke timur. Supaya kita tidak berantem. Oh baik om, baik. Lalu mereka berdua naik ke atas gunung. Saudara, dan sampai di atas Abram berkata, Lot, sekarang kamu lihat sekeliling. Pilihlah daerah mana yang kamu mau. Aku akan menuju kepada sebaliknya. Supaya kita tidak berantem terus. Saudara, maka si anak muda ini, Lot ini, dia mendapat kesempatan pertama. Dia tidak mengatakan suatu penghormatan kepada omnya yang memelihara dia. Dan dia berkata, oh bagus om, aku akan pilih. Aku akan pilih Sodom dan Gomora. Luar biasa om, di sana banyak sungai-sungainya dan padang rumputnya hijau. Oke, kamu pilih ke sana. Aku akan ke sana. Saudara, dan saudara mesti tahu, sebaliknya daerah Sodom itu daerah kawasan kering. Dan si om ini yang memelihara keponakannya berkata, aku yang akan ke sana. Kamu ke sana, tetapi aku pesan kepadamu, berhati-hatilah. Orang Sodom itu jahat-jahat dan kriminal semua. Oke om, aku akan mengatasi mereka. Terjadilah demikian, mereka berpisah. Saudara, ya, ketika mereka sudah berpisah, kira-kira 1-2 tahun kemudian apa yang terjadi? Saudara,
Lut sekeluarga. Sodom dikalahkan oleh musuh dan Lut ditawan. Saudara, setelah agak lama barulah si Om ini mendengar, wah, keponakanku Lut ditawan. Saudara, dan dia berdoa, Tuhan, apakah hamba boleh melepaskan keponakan hamba? Kalau boleh, hamba akan bawa orang-orang laki-laki dan kami akan berperang untuk mengalahkan raja-raja yang menawan keponakanku. Coba, menurut saudara yang rohani yang mana? Abram atau Lut? Abram. Saudara, Tuhan berkata, pergi dan engkau akan berhasil melepaskan dia. Dia tidak mau dia punya keponakan, walaupun keponakan ini tidak hormat kepadanya dan mengkhianati dia. Tidak apa-apa, aku akan melepaskan dia. Saudara, dan singkat kata, kalau saudara membaca pasal ini, Lut dibebaskan. Ya saudara, dibebaskan. Setelah dibebaskan, maka keluarlah Melkisedek. Melkisedek ini adalah Raja Salem. Salem adalah Shalom, Raja Damai. Dan ini menjadi cikal bakal dari nama Yerusalem. Rajanya sekaligus imam besar, yaitu Melkisedek. Saudara, dan ini merupakan sesuatu misteri yang dalam sekali di dalam Alkitab tentang Melkisedek. Dalam surat Ibrani dikatakan bahwa Melkisedek ini tidak mempunyai ayah dan tidak mempunyai ibu. Wow, ya, dari mana dia datang? Saudara, ternyata dia adalah utusan dari Allah. Untuk apa? Satu, menguji Abram. Hebat sekali. Di kitab Kejadian, dari awal daripada dunia dijadikan, alam semesta dijadikan, ya, dalam Alkitab bahasa Jawa dikatakan purwaning dumadi. Jadi awal kejadian daripada semua yang ada, ini Tuhan sudah menyatakan dirinya secara ajaib. Dengan adanya sebuah kota yang bernama Salem, dan raja dari Salem ini adalah sekaligus imam besar daripada negara yang kecil, negara kota itu. Saudara yang kekasih, dan itulah sebabnya bagaimana Tuhan menguji iman dan cinta daripada Abram. Ingat loh, Abram masih namanya lama Abram. Katakan Abram. Ya, saudara, Abram ini setelah dia ke sana dan dia mengalahkan orang-orang yang menawan keponakannya, saudara, maka Raja Salem merasa dibantu. Raja Salem siapa tadi namanya? Melkisedek merasa bahwa Abram dari jauh jauh di sana datang untuk melepaskan kotanya dan melepaskan Sodom. Saudara, maka Raja Salem menyambut Abram dengan air dan roti dan diberikan kepada Abram. Saudara, ini adalah bayangan dari perjamuan kudus. Heran ya, penghargaan kepada seorang pemenang, pada seorang yang memerdekakan dari jajahan, diberikan perjamuan kudus. Ini sudah perjanjian lama, saudara. Dari purwaning dumadi, sudah lama sekali. Saudara, itu sudah diinstitusikan oleh Tuhan. Dan Melkisedek, utusan dari Allah Raja Salem ini, saudara, telah menyatakan dirinya kepada Abram. Dan dia berkata, Abram, ambil semua yang telah kau kalahkan sebagai tawanan dan sebagai harta rampasan, bawa pulang ke negaramu. Abram berkata, tidak. Aku tidak akan mengambil bahkan satu helai benang pun dari Sodom dan dari Salem ini. Tidak. Aku tidak mau. Aku tidak diperkaya dengan cara berperang. Tuhan memberkati aku luar biasa. Saudara mendengar ini, Melkisedek, dia memberkati kepada Abram. Dan kemudian Abram, dia mempersembahkan
semua persepuluhan dari harta dia yang ditinggal di negaranya, maupun yang dia bawa sebagai logistik peperangan buahnya, dia menghitung 1/10-nya. Katakan, menghitung 1/10-nya. Dan mempersembahkan kepada Tuhan melalui Melkisedek. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Raja Salem memberikan roti dan anggur, ya, bukan air, roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Ya, saudara, coba. Jadi dari pertama kali kitab Kejadian sudah ada perjamuan kudus. Memang secara artinya, secara arti meaningfulnya adalah dalam kitab Keluaran pasal 12. Ketika tengah malam bangsa Israel akan dilepaskan keluar dari Ramses dan dari seluruh Mesir, maka pada tengah malam Tuhan memberikan instruksi, kalian harus menyembelih seekor anak domba warna putih mulus umur 1 tahun. Tidak boleh sakit, tidak boleh ada cacat sama sekali. Engkau harus periksa kukunya, telinganya, bulunya, semua tidak ada luka. Dan engkau harus menyembelihnya. Dan engkau harus makan dagingnya menjadi sayur yang pahit. Menjadi gulai yang pahit. Ya, kalau kamu 1 ekor terlalu banyak karena wargamu serumah cuma sedikit, kamu bisa patungan dengan tetanggamu. Supaya 1 ekor bisa sharing 2-3 keluarga, no problem. Yang aku butuhkan adalah supaya kalian bisa mengecat ambang kusen dari pintu depan rumah kalian dengan darah daripada anak domba 1 tahun ini. Kalau aku kirim malaikat maut berjalan untuk membunuh semua anak sulung, maka kamu sekeluarga akan selamat. Karena ada darah yang kamu oleskan pada kusen daripada pintu depan rumahmu. Saudara, coba, kitab Kejadian lebih mendahului kitab Keluaran. Kitab Keluaran menyatakan tentang perjamuan kudus, darah. Sekarang diberitahukan tentang darah. Kitab Kejadian memberitahukan tentang roti dan anggur. Saudara, jadi saudara mesti tahu bahwa perjamuan kudus dan persepuluhan itu adalah duit tunggal. Katakan duit tunggal. Perjamuan kudus, persepuluhan. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara, Abraham menolak menerima semua harta benda. Karena dia pemenang, maka dia wajib dan dia boleh mengambil ternak, ataupun wanita-wanita, ataupun pria-pria untuk menjadi budak. Dia dan orang-orangnya berhak menerima, mengambilnya sebagai rampasan perang. Tapi dia menolak. Dan dia berkata, aku hanya dibikin kaya oleh Tuhan Allah yang maha tinggi. Aku tidak mau orang membuat kaya aku. Sehelai benang pun aku tidak mau terima. Saudara-saudara, dan itu membuat Melkisedek, utusan Allah yang misterius, memberkati Abraham. Dan dia berkata, diberkatilah Abraham, anak keturunannya, dan apa yang diinginkan oleh dia. Saudara, dan itu luar biasa sekali. Saudara, lalu Abraham, dia mengembalikan 1/10. Saya mau tanya, dari mana Abraham belajar tentang mengembalikan persepuluhan? Sebelum ini, saudara, tidak ada pencatatan Alkitab. Not one single recording of the Holy Bible from the Genesis until Exodus. No record about tithing, mengembalikan persepuluhan. Karena Roh Kudus, katakan, karena Roh Kudus yang mengajari Abraham tentang apa yang belum diberitahukan. Hebat ya, Roh Kudus itu begitu sama saya, sama saudara. Jadi kalau saudara, saudara belum pernah membaca ayatnya, ya, firmannya dari Alkitab. Atau 2, saudara lupa, setelah membaca saudara lupa.
Maka ini pekerjaan Roh Kudus yang saudara miliki dalam hidup saudara. Yang setiap Bible study kita mengoles dahi kita dengan minyak urapan. Ini pekerjaan, ini fungsi Roh Kudus mengingatkan kita. Saudara, dan Abraham diingatkan untuk apa? Abraham diingatkan untuk sekarang kamu menghadapi seorang yang kudus, yang saleh. Dia adalah utusan Tuhan. Cepat hitung semua persepuluhan dari harta bendamu di negaramu dan apa yang kamu bawa sekarang. Dan berikan kepada Imam Melkisedek 1/10. Dia tidak menerima, malah dia memberi. Ya, saudara. Jadi di sini kita melihat dari kitab Kejadian, kitab pertama. Dari awal alam semesta, Tuhan menciptakan 6 hari. Hari ke-7 dia sabat, dia berhenti. Sudah ada institusi mengenai soal perjamuan kudus dan mengembalikan persepuluhan. Ya, ingat itu saudara ya. Dan inilah yang mau dibantah oleh para nabi palsu. Dan jangan takut dan jangan bimbang karena memang Yesus mengatakan, Yesus bersabda pada akhir zaman akan ada nabi-nabi palsu. Kristus palsu, bahkan Kristus palsu. Aku dipalsu kata Tuhan Yesus. Bukan cuma pengajarnya nabi-nabi yang palsu, aku juga dipalsu. Jadi saudara dan saya kita harus waspada. Anggukkan kepala ke samping, katakan kita harus waspada. Sebab pada akhir zaman akan ada nabi palsu dan Kristus palsu. Ya, jadi saudara mesti tahu akan hal ini. Nah, ini filosofi teologis dari mengembalikan persepuluhan dari sejak Purwaningdu mati, dari sejak Genesis. Saudara ya. Nah, kemudian di dalam surat Ibrani pasal yang ke-7, dan saya selalu menyebutkan Maleakhi pasal yang ketiga ayat 8 dan 10 dalam doa pemberkatan. Kemudian saya menyebutkan Ibrani pasal 7 ayat 1 sampai 10. Maka mulai malam ini saya akan menyebutkan Kejadian 14 ayat 18 sampai 20. Jadi akan ada 3 penyebutan ayat. Ini adalah histori awal daripada perjamuan kudus dan mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Dan sekali lagi saya perlu bersaksi, ya saudara, sudah pasti kalau Ibu Gembala ada, dia akan bisa banyak bersaksi tentang mujizat. Ya saudara, yang luar biasa yang kami alami dalam pelayanan ini. Tentang kami mengembalikan persepuluhan. Itu dahsyat sekali. Tangan Tuhan, hadirat Tuhan selalu ada pada kami. Saya beritahu, semua barang yang saya terima ataupun yang saya beli ataupun apapun hadiah, apapun, semuanya ada persepuluhannya. Saudara, saya tidak mau itu haram buat saya. Di mata Tuhan itu harus halal. Kenapa? Karena saya mengembalikan persepuluhannya kepada Tuhan. Itu sebab jangan heran, siapapun tidak boleh heran. Kalau Tuhan memberkati saya luar biasa, tidak boleh heran. Saudara, karena itu adalah perjanjian Allah yang tidak berubah. Langit dan bumi berubah. Letak ayat-ayat di dalam Alkitab tidak akan berubah. Katakan amin. Itu sebab saudara mesti tahu, kenapa seseorang itu bisa diberkati dan dipercayai. Karena dia makan perjamuan kudus, dia sangat tulus ketika menerima daging dan darah Yesus. Dan dia mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan dengan jujur dan takut. Yang mau demikian beri tepuk tangan bagi Tuhan. Mari kita akan baca Ibrani pasal 7 ayat 7 dan 8. 1, 2. Memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Dan di sini manusia-manusia fana menerima persepuluhan, dan di sana ia yang tentang dia diberi kesaksian bahwa ia hidup. Amin. Ya, seterusnya ayat sampai dengan ayat 9 dan 10 itu menegaskan kepada kita bahwa memang kamu itu cuma ngelihat seorang hamba Tuhan yang kamu berikan persepuluhan, seorang manusia yang fana. Memang tidak dapat disangka, ayat 8 ya.
Dan di sini manusia-manusia fana menerima persepuluhan. Kamu tidak melihat Allah yang menerima kamu punya korban persepuluhan. Kamu melihat manusia. Dan dialah yang menerima. Tetapi tentang itu, tentang dia, sudah diberi kesaksian bahwa Allah yang menerima. Manusia yang menerima di dunia, manusia ini mempersembahkan kepada Tuhan, maka Tuhan memberkati semua yang memberi persepuluhannya melalui manusia ini. Ya, yang percaya katakan amin. Saudara, itu sebab kenapa Melkisedek ada. Untuk menerima persepuluhan Abraham. Kenapa Abraham memberikan persepuluhan? Semua katakan, karena bisikan Roh Kudus. Ya, sebab waktu itu nggak ada pengajaran tentang persepuluhan, nggak ada. Tetapi ini ada karena apa? Ini ada karena Abraham pertama-tama, Bapa orang segala orang percaya menerima bisikan Roh Kudus. Dan dia mempersembahkan pada manusia, yaitu Melkisedek. Saudara, dan itu sebab Melkisedek mengangkat tangan dan memberkati Abraham luar biasa. Ya, ini adalah dari kitab Kejadian. Saudara bisa bayangkan. Dan itu sebab saya yakinkan saudara, semua saudara mengembalikan persepuluhan karena saudara jujur dan takut kepada Tuhan dan saudara menghormati firman. Maka Tuhan tidak pernah berhutang dalam hidup saudara. Tidak. Saya ini buktinya. Saya belum mati. Saudara, saya ini buktinya. Itu sebab saudara harus pegang perjanjian Tuhan. Ya, kalau gembala saudara tidak memegang perjanjian Tuhan, tidak bisa jadi contoh. Itu sebab saya memberitahukan pada saudara, rahasia ini sampai Tuhan mengadakan kota Salem. Saudara, kalau setelah ini saudara mencari dalam Alkitab, tidak ketemu lagi. Kecuali sampai kemudian muncullah Yerusalem. Tapi Salem dan Melkisedek jelas disebutkan dalam surat Ibrani, dia tidak berayah dan dia tidak beribu. Ini kan sudah misterius. Ya, ini sudah misterius. Berarti ini pasti dari Allah. Katakan pasti dari Allah. Ya, itu sebab Anda harus tahu, kalau engkau mengembalikan persepuluhan, apabila saya mengembalikan persepuluhan saya mempersembahkan kepada Allah Bapa saya yang di sorga. Walaupun yang menerima dari persepuluhan saya, manusia-manusia yang saya bagikan. Saudara, itu sebab saya ingin mengajak semua saudara, perhatikan baik-baik. Kita yang percaya pada firman, kita ini di bawah naungan otoritas Allah. Katakan, saya yang percaya kepada firman, saya yang melakukan firman, saya hidup di bawah otoritas Allah. Sehingga apapun yang saya kerjakan, Tuhan bertanggung jawab untuk memenuhi janjinya kepada saya. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Saudara ya, ini saya perlu sampaikan supaya saudara jelas. Para kekasih, sabatkan tubuh dan jiwa. Ya, saudara, tadi saya sudah bicara soal persepuluhan, sekarang tentang sabat. Tubuh, jiwa, dan roh dijamin oleh firman Allah. Katakan, tubuh, jiwa, dan roh saya. Angkat tangan saudara. Tubuh, jiwa, dan roh saya dijamin oleh firman Allah. Beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, itu sebab hidupmu di-happy-in. Di-happy-in itu apa artinya? Di-happy-kan, dibahagiakan. Katakan, hidup saya di-happy-in, dibahagiakan. Oleh karena saya taat firman. Tidak ada saingan dagang, tidak ada musuh yang bisa mengalahkan saya. Demi nama Yesus, karena saya, angkat Alkitab saudara, karena saya menghormati dan melakukan firman. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia.